Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardea Almaira Putri dengan NIM 216121113 akan menjawab soal TS yang diberikan oleh Bapak Ahmad. Soal yang pertama yaitu bagaimana cara membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan Hadis adalah benar sehingga dijadikan standarisasi akhlak. Cara membuktikannya yaitu dengan melakukan analisis kritis terhadap teks-teks tersebut, lalu membandingkannya dengan sumber-sumber sejarah dan arkeologi, serta memeriksa konsistensi dan kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya. Selain itu, banyak juga ilmuwan muslim yang telah meneliti tentang kebenaran dan keaslian Al-Quran dan Hadis ini. Salah satu contohnya yaitu terdapat di surat At-Tur ayat 1-6, yang mana salah satu artinya ada yang berbunyi, dan demi laut yang di dalam tanah terdapat api. Ini dibuktikan dengan fenomena api di dasar laut yang ditemukan oleh seorang ahli geologi asal Rusia, yaitu bernama Anatol Zbagovich dan Yuri Bagnadov, dan ilmuwan asal Amerika Serikat Ronald Klein yang ketika mereka sedang meneliti tentang kerak bumi, itu mereka menemukan seperti lava cair yang disertai dengan abu vulkanik seperti gunung berapi, yang mana suhunya itu sekitar 231 derajat Celcius. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu 4 aliran tentang faktor pembentukan akhlak. Ada 4 aliran, yaitu yang pertama aliran psikologis, aliran biologis, aliran sosial, dan yang terakhir aliran budaya. Islam mengakui semua faktor tersebut dan menekankan tentang betapa pentingnya pendidikan agama, pengasuhan, dan lingkungan sosial dalam membentukkan akhlak. Islam juga menekankan pentingnya iman dan takwa sebagai dasar utama dalam membentukkan akhlak. Lalu soal yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain. Tapi mengapa kita harus tetap berakhlak kepadanya? Nah, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha sempurna, maha tinggi, maha segala-galanya, tapi kita sebagai hamba yang penuh dengan dosa, penuh dengan khilaf, itu tetap harus berakhlak kepadanya. Kenapa? Itu sebagai bentuk rasa pengakuan kita atas kebesarannya, dan juga bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang luar biasa telah diberikan Allah kepada kita. Begitu. Lalu bentuk kita berakhlak kepadanya itu seperti apa? Ya seperti beribadah, berdoa, bertakwa, menjauhi larangannya, mematuhi perintahnya, seperti itu. Lalu pertanyaan keempat adalah mengapa Rasulullah SAW hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, bukan menyempurnakan ilmu sebagaimana yang tercantum dalam salah satu hadis. Rasulullah SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan ilmu, karena Islam itu menekankan bahwa akhlak itu penting dalam kehidupan seorang muslim. Ya, walaupun ilmu itu juga sangat penting dalam kehidupan seorang manusia, tetapi akhlak ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian dan karakter seseorang. Nah, Rasulullah SAW ini itu adalah teladan dalam menyempurnakan akhlak. Beliau ini adalah sangat menunjukkan bahwa akhlak itu menjadi pondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Yang terakhir adalah soal kelima, yaitu apa sih manfaat sholawat bagi Rasulullah SAW. Sholawat kepada Rasulullah SAW ini memiliki banyak manfaat, tidak hanya bagi beliau sendiri, namun bagi umat Islam juga. Sholawat dapat menjadi bentuk penghormatan dan pengakuan atas kebesaran dan keutamaan beliau. Lalu selain itu, sholawat juga dapat menjadi doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan keberkahan dan kebaikan kepada beliau. Yang terakhir, sholawat juga dapat menjadi sarana untuk mencari ridho Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.